Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Maulana. Saya dari kelas 11 MOC. Saya akan menjelaskan tentang lompat jauh gaya jongkok. Pertama, penjelasan tentang lompat jauh gaya jongkok atau disebut ortodok. Gaya jongkok merupakan gaya tertua dalam melompat jauh. Gaya jongkok paling mudah dilakukan karena pelompat hanya melakukan gerakan menekuk kedua kaki saat melayang di udara seperti gerakan jongkok. Jadi lompat jauh gaya jongkok adalah gerakan lompat jauh di mana badan atau tubuh seperti jongkok di udara. Dua, cara penjelasan tentang lompat yang benar. Yang pertama, badan menghadap ke depan, berlari secepat mungkin, tubuh sedikit jongkok, lalu tolakan badan melayang, setelah itu mendarat dengan posisi jongkok atau berdiri tegak. 3. Penjelasan teknik lompat jauh gaya jongkok. Teknik lompat jauh gaya jongkok ini pada dasarnya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Awalan lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya pada lintasan awalan lompat dengan jarak antara 35 sampai 45 meter. Lari awalan dilakukan dengan kecepatan tinggi sampai pada balok atau papan tumpuan tanpa merubah langkah kaki. Kedua, tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan dalam lompat jauh adalah gerakan menolak menggunakan satu kaki ke arah atas depan yang dilakukan pas di atas balok atau papan tumpuan lompat jauh. Kenapa dilakukan dengan satu kaki? Jawabannya nilai yang membedakan antara lompat dan loncat. Kalau lompat dilakukan dengan satu kaki, tapi kalau loncat dilakukan dengan tumpuan dua kaki secara bersamaan. Ketiga, melayang di udara. Gerakan saat melayang di udara pada lompat jauh gaya jongkok dimulai setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan. Gerakan ini akan tampak seperti melakukan jongkok di udara dengan kedua tangan lurus ke depan. 4. Mendarat. Gerakan mendarat dilakukan dengan meluruskan kedua kaki ke depan tetapi tetap mempertahankan condongan badan. Mendarat menggunakan dua kaki bersamaan dimulai dengan ujung kaki dan dilanjutkan dengan gerakan ngeper agar tidak terjadi cedera pada otot atau persendian kaki. Nah, yang keempat itu kesalahan yang terjadi. Nah, yang keempat ini kesalahan yang terjadi di lompat jauh. 1. Kurangnya kecepatan lari. Kesalahan ini biasanya dilakukan ketika pelompat tidak memperhitungkan kecepatan lari saat mendekati papan tolakan. Terlebih lagi apabila pelompat berlari dengan kecepatan yang tidak stabil atau tidak teratur di awal saat ancang-ancang sampai dengan waktu mendekati papan tolakan. Nah, yang kedua ini langkah tidak tetap. Langkah yang tidak tetap yaitu jarak dari pelompat berubah-ubah atau tidak stabil. Hal ini dapat berakibat fatal ketika mencapai papan tolak ukur. Apalagi jika langkah kaki tidak tepat. Oleh sebab itu, jarak langkah kaki tetap atau stabil sangat diperlukan. Nah, yang ketiga, terlalu bersemangat pada langkah-langkah terakhir. Salah satu keberhasilan dalam melompat jauh ditentukan oleh ketenangan dan kestabilan yang dimiliki oleh pelompat. Nah, yang keempat, tolakan kurang keras. Tolakan yang kurang keras juga dapat berdampak pada seberapa jauh lompatan dapat dicapai. Oleh sebab itu, pelompat harus melakukan tolakan dengan kuat dan keras semaksimal mungkin agar dapat melayang di udara dan mencapai jarak sejauh mungkin. Yang kelima, sudut atau arah tolakan terlalu rendah dan tinggi. Untuk melakukan lompat jauh, sudut atau arah tolakan harus diatur dengan tepat. Karena apabila sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi, maka akan berpengaruh pada seberapa lama pelompat akan melayang di udara dan memengaruhi jarak jauh yang dapat dicapai. 6. Kurang berani menunjukkan kaki ke depan. Ketika akan mendarat, terkadang pelompat terlalu takut untuk menunjukkan kaki ke depan karena takut terjatuh. Padahal dengan menjulurkan kaki ke depan, jarak lompatan dapat menjadi lebih jauh lagi. Dalam hal ini, terdapat teknik untuk mendarat ketika menjulurkan kaki ke depan,
kita harus sedikit ditekuk agar dapat mendarat dengan sempurna dan keseimbangan saat pendaratan juga tetap terjaga. Yang ketujuh, selalu mendarat dengan pantat. Kesalahan yang fatal dalam melompat jauh adalah selalu mendarat dengan pantat. Hal ini sangat tidak dianjurkan karena dapat mengaruhi jarak jangkauan dari lompat jauh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.